pendekkan khotbah karena saya nyaris gak tidur. Nggak ngerti kenapa. Dan khotbah ini kalau dikhotbahkan seluruhnya 12 halaman, jadi kepanjangan juga. Banding saya pecah saja menjadi 2 di samping ini kayak lembu. Sampai jam 4 saya belum tidur, itu pun dengan obat tidur 2. Jam 4 lebih seberapa saya tambahi 2 lagi, jadi saya minum 4. Orang lain minum setengah saja nggak bilang. Saya minum 4, itu pun setengah tidur setengah tidak. Jadi saya nggak ngerti kenapa, pokoknya rasanya kok ya olahraganya nggak kebanyakan, nggak apa, tapi tetap nggak bisa tidur. Saya nggak ngerti apa penyebabnya. Mungkin dari suplemen-suplemen yang saya minum, dari sementara saya mandekkan semua suplemen untuk lihat apa yang menyebabkan. Nanti coba satu persatu sehingga tahu yang mana yang menyebabkan nggak bisa tidur. Jadi ya nggak ngerti, saya aneh soalnya. Kemarin saya tidak menduga belas kalau bakal tidak tidur karena olahraganya sudah saya kurangi dan sebagainya. Akhirnya nyatanya tetap tidak bisa tidur. Khotbah ini sebetulnya juga sudah pernah diberikan. Ini khotbah tentang orang kaya yang bodoh. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan juga kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Firman ini berkenaan dengan uang, dan kami kira tidak ada istilah terlalu sering membahas tentang uang. Mengingat uang begitu banyak didewakan oleh hampir semua orang, bahkan yang menyatakan diri sebagai Kristen. Dan karena Tuhan kami berdoa supaya Engkau pimpin, arahkan, berkati. Jangan sekedar supaya ini diberitakan dan dimengerti, tetapi supaya ditangkapi. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani dan pikiran, khususnya karena kurangnya tidur pada tadi malam dan pengaruh dari obat tidur dan sebagainya. Tolong berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti, dan setelah kami mengerti berikan ketundukan. Bukan hanya supaya kami percaya kebenarannya, tetapi juga supaya semua kami mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan rohmu menjadi pelaku dan penangkap firman. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangannya di dalam bentuk apapun. Dan juga listrik maupun semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca Engkau jaga supaya jangan mengganggu jalannya firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang kaya yang bodoh kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, pertama-tama kita membahas tentang orang yang datang kepada Yesus di dalam ayat yang ke-13. Kita baca sekali lagi ayat 13 itu ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, dalam urusan latar belakang. Pada zaman itu, ini tradisinya, seorang rabi atau guru sering membereskan persoalan. Dan Yesus dianggap sebagai rabi, sehingga karena itu dia diminta untuk membereskan persoalan dari orang ini dalam urusan berbagi warisan. Yang kedua, orang itu datang kepada Yesus bukan karena ia percaya pada Yesus, bukan karena ia menyenangi ajarannya, tetapi supaya dia mendapat warisan atau menjadi kaya. Jadi datang kepada Yesus demi uang. Itu sebetulnya alasannya. Nah saudara, pada zaman sekarang dengan populernya teologi kemakmuran, maka ada banyak orang yang datang kepada Yesus dalam tanda petik, atau datang ke gereja dengan tujuan yang sama. Bukan karena percaya Yesus, bukan karena mencari ajarannya, atau kepingin berbakti atau apapun, tidak. Tetapi tujuannya supaya menjadi kaya, supaya mendapat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu, maka pelajarilah dari pelajaran ini bagaimana sikap Yesus kepada orang yang seperti itu. Orang yang datang kepadanya dengan motivasi yang tidak karu-karuan seperti itu, yaitu duit, dan bertobatlah. Yang ketiga, Yesus baru mengajar firman. Itu ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tidak bacakan karena panjang, tapi saya bisa baca sendiri. Jadi sebelum orang ini datang dan minta Yesus menolong dalam urusan warisan, dalam 12 ayat pertama itu Yesus mengajarkan firman Tuhan. Tetapi orang ini tidak mempedulikan apa yang Yesus baru ajarkan, dan dia tanpa sungkan-sungkan sedikit pun tahu-tahu berbicara soal warisan dan meminta Yesus membereskan urusan warisan antara dia dengan saudaranya, padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau dalam urusan Facebook istilahnya OOT ini ya, out of topic omongannya, dan ini menjengkelkan. Sudah interupsi, dia sama sekali tidak peduli dengan topiknya. Dan di sini kita melihat orang ini ya, karena ketamakannya, karena kecintaannya akan uang, dia menjadi tidak punya kesopanan, tidak peduli pada firman Tuhan, tidak peduli menginterupsi, mengganggu jalannya firman Tuhan, menginterupsi apakah pengkhotbahnya yaitu Yesus sendiri, apakah orang-orang yang mendengarkan khotbah, orang banyak itu, ya tidak mau peduli, mau ganggu, mau tidak peduli, asal dia bisa mendapatkan uang. Saudara, bagi semua orang yang tamak, orang yang cinta uang, biasanya memang berlaku hal seperti itu. Nggak peduli benar atau salah, yang penting dapat duit, titik. Caranya bagaimana, gak ngurus, mau ganggu orang lain, mau merugikan orang lain, nggak peduli, pokoknya bisa dapat duit. Saudara, apakah saudara adalah orang seperti itu? Pada waktu saudara ada kesempatan mendapatkan uang, apakah saudara mikir, ini caranya benar, ini caranya tidak berkenan pada Tuhan dan sebagainya, apakah dipikirkan atau tidak? Atau pokoknya dapat duit, timbangnya gak dapat, aku melarat, pokoknya dapat, tidak mau peduli caranya gimana, bukan urusanku. Nah saudara, banyak orang model semacam demikian bahkan dalam kalangan Kristen. Dan tidak heran, Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ingat ya, bukannya uang adalah akar segala kejahatan, tapi cinta uang. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan uangnya. Yang salah adalah kalau kita cinta uang, akhirnya berusaha mendapatkan dengan cara yang tidak karu-karuan.
Kita baca 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kok bisa karena uang kok menyimpang dari iman? Bagaimana? Zaman sekarang saya kira banyak sudah ya. Di daerah kantong-kantong Kristen itu tawarannya duit. Dikasih duit, sak kampung semua pindah ke agama lain. Jadi saudara, itu banyak sekali hal semacam demikian. Saya harus akui bahwa orang Kristen sendiri yang gak karu-karuan juga sering menggunakan uang atau sumbangan untuk menarik orang dari agama lain datang ke Kristen. Dan saya tidak, sama sekali tidak menyetujui cara-cara seperti itu. Ini adalah urusan oknum. Tetapi saudara, itu sama sekali buruk kalau ada di dalam Kristen. Agama lain tetapi lakukan itu di dalam banyak kasus. Dan jelas sekali irian dan sebagainya, kupang dan sebagainya. Itu pokoknya kantong-kantong Kristen banyak karena uang lalu pindah. Juga kalau sudah lihat bintang-bintang film itu ya, banyak yang asalnya Kristen mau kawin dengan orang yang Islam. Dan kenapa mau kawin? Karena itulah kaya sekali, tapi ini agamanya lain, mengikuti agamanya sana, korbankan agamanya demi uang. Jelas sekali bahwa dia tidak pernah jadi orang Kristen, tapi bagaimanapun dia tercatat atau terlihat sebagai orang beragama Kristen, dan dia rela tinggalkan agama demi uang. Saya kadang-kadang heran ya, kalau saudaranya itu, kalau orang itu orang melarat gitu ya, lalu mau kawin dengan orang agama lain yang kaya dan pindah ikut agamanya, saya masih lebih mengerti. Tapi ini bintang film dan dia sendiri cukup kaya, biarpun tidak sekaya orang itu. Sudah cukup, dia tidak kekurangan, dia bahkan berkelimpahan. Kok rela buang agamanya untuk menjadi lebih kaya? Ini sesuatu yang sama sekali tidak masuk di akal saya. Tapi sudah itu terjadi. Karena memang bagi orang yang cinta uang, berapapun banyaknya uang yang dia miliki, itu tidak pernah cukup. Dan selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih. Saudara, seberapa pentingkah uang bagi saudara? Apakah itu cukup penting untuk sampai melanggar firman Tuhan dan sebagainya? Saudara, tidak usah dipungkiri ya, uang memang penting, tetapi tidak sebegitu penting sampai kita harus melanggar firman Tuhan. Jadi kalau mendapatkan uangnya itu harus dengan melanggar firman Tuhan, bekerja pada hari Sabat dan sebagainya, tidak tahu apalagi tipu-tipu apa macam-macam, maka saudara sebaiknya buang cara itu. Mending tidak dapat duit tetapi ada damai dan ada hubungan yang benar dengan Tuhan, daripada cari duit dengan cara yang tidak karu-karuan, akhirnya kerohanian berantakan dan hubungan dengan Tuhan makin lama makin jauh. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Di dalam perjanjian lama ada hukum tentang pembagian warisan. Kita akan baca dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Lalu nanti Bilangan 27 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Tapi bilangannya tidak usah dibaca, ulangannya saja ya. Lalu juga ada Bilangan pasal 36, seluruh pasal yang bilangan tidak akan saya bacakan, hanya yang ulangan saja yang bilangan yang kedua saya bacakan, bilangan yang ketiga yang tidak saya bacakan ya. Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ini seringkali ditafsirkan ngawur ya. Oh, perjanjian lama mengizinkan punya 2 istri. Sama sekali tidak ada izin saudara di sini ya. Ini kan cuma apabila Tuhan memang dari semula menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Jelas dari semula dia maunya itu monogami. Tetapi dia tahu manusia itu pasti melanggar. Dan dalam kasus manusia melanggar, lalu terjadi punya 2 istri, maka dia memberikan hukum seperti ini.
Jadi hukum ini memang mensyaratkan orang itu sudah melanggar dulu, ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama, dialah yang punya hak kesulungan. Jadi memang saudara, pada waktu itu hukumnya berlaku. Kalau orang punya anak, katakanlah anaknya 5, maka warisan dibagi 6, selalu 5 jumlah anak plus 1, dan anak sulung mendapatkan 2 bagian, anak yang kedua dan seterusnya sama-sama mendapatkan 1 bagian. Nah sekarang dalam kasus dia punya 2 istri, istri tua nggak dicintai biasanya, istri muda lebih dicintai. Anak sulung dari istri tua, anak sulung dari istri tua masih dapat 2 bagian, kak, saya tarekan. Anak sulung yang sini aja, ini kasih 2 bagian, yang lain 1 bagian. Ini hukum ini melarang. Dalam hal seperti itu tidak boleh. Tidak peduli ini istri yang tidak dicintai, anak sulung tetap anak sulung. Dan anak sulung dari istri yang tidak dicintai ini yang harus mendapatkan 2 bagian, semua yang lain mendapatkan hanya 1 bagian. Sekarang kita lihat Bilangan 27 ayat 8 dan ayat yang ke-11 sampai ayat 11. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Allah, kepada Musa. Jadi saudara, orang tidak punya anak laki, gimana dia mati? Berikan anak perempuan. Tidak punya anak perempuan, diberikan kepada ini. Dan pokoknya ada urut-urutannya. Kalau setelah anak, siapa saudaranya, lalu anaknya, saudaranya akan pakai. Itu ada urutannya dan sebagainya. Ingat ya, 2 teks ini, baik yang ulangan tadi maupun yang bilangan ini adalah civil law, undang-undang pada zaman itu, dan berlaku hanya untuk orang Israel. Jadi jangan diberlakukan di sini. Sebetulnya di sini tidak bisa kita itu punya anak, lalu anak sulung dikasih 2 kali lipat. Anak yang lain berhak nuntut kalau menurut undang-undang, dan harusnya dibagi rata. Ya, lebih-lebih kalau tradisi Tionghoa Totok, hanya yang laki yang dikasih, yang perempuan tidak dikasih sama sekali. Ini di Indonesia sebetulnya sama sekali tidak bisa dibenarkan, karena hukum Indonesia berbeda, dan civil law berlaku hanya di sana pada zaman itu, tidak bisa diberlakukan di negara lain pada zaman yang berbeda. Tapi jadi saudara, tapi saya sekarang sedang membahas pada zaman itu orang itu dapat warisan. Jadi saya menggunakan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, boleh jadi orang yang datang kepada Yesus memang adalah pihak yang benar. Kalau dia pihak yang salah, berani datang kepada Yesus, agak aneh juga. Rasanya dia yang dirugikan, dan dia sebetulnya berhak dalam sengketa tentang warisan. Jadi dengan kata lain, bisa saja saudaranya tidak mematuhi hukum-hukum tentang pembagian warisan yang ada secara eksplisit di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, bagaimanapun juga, biarpun dalam urusan sengketa warisan dia yang datang pada Yesus yang benar dan saudaranya itu yang salah, tapi tetap pada waktu dia datang pada Yesus dan sebagainya, dia tetap salah. Salahnya karena dia adalah orang yang tamak dan pikirannya hanya tertuju kepada uang. Dan salah yang lain, dia tidak peduli interupsi atau ganggu apapun, dia ngomong secara tidak sopan dan sebagainya.
Mungkin dia berpikir bahwa kalau ada uang, maka segala sesuatu pasti enak. Mungkin dia berpikir, kalau Yesus mau bereskan urusan warisan, dan aku yang tadinya warisanku diambil atau pokoknya aku dirugikan, lalu Yesus mau turun tangan, aku dapat warisan, tak kasihkan grupnya Yesus, bu 10%, bu 20%, lama enak tak kasih duit. Dia pikir dengan bayar, lalu dia punya hak untuk menginterupsi firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, dia pikir segala sesuatu jadi lancar, segala sesuatu jadi enak kalau uang itu ada. Saudara, harus diakui memang dalam hal-hal tertentu menjadi lancar, menjadi enak kalau uang itu banyak. Tetapi saudara, jangan pikir problem bisa hilang. Kalaupun uang saudara itu punya uang nggak tahu berapa ratus T. Karena kalau orang saudara kena penyakit, katakanlah stroke yang berat sehingga lumpuh total, lalu uang berapa ratus T bisa nolong stroke-nya? Bisa? Tidak ada gunanya. Jadi tetap bisa saja ada problem-problem yang tidak mungkin bisa dibereskan oleh uang. Uang membereskan hal-hal tertentu saja, terbatas. Dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa dibereskan dengan uang, atau setan atau Tuhan tahu akan hal itu. Dan kalau setan mau memberikan problem dan Tuhan mengizinkan, maka tetap akan muncul hal-hal yang tidak bisa dibereskan dengan uang. Jadi saudara, sebetulnya uang dianggap bahwa kok ada uang semua lancar, itu adalah omong kosong. Setan bisa berikan problem yang menyebabkan tetap tidak lancar, tidak peduli berapapun uang yang saudara punya. Karena poin yang kelima saudara, sengketa yang dia bicarakan adalah dalam persoalan pembagian warisan dengan saudaranya sendiri. Apakah ini saudara kandung atau saudara sepupu dan sebagainya, sukar dikatakan, tetapi kalau dari istilahnya ini saudara, ya betul-betul saudara kandung. William Ellison berkata, seseorang telah mengatakan pada waktu di sana ada warisan, 99% manusia menjadi serigala. Kita senang kalau serigala jadi domba. Barang domba jadi serigala, ini lain ceritanya. Dan kalau ada urusan duit, wah, dombanya jadi serigala 99%. Perumpamaan Yesus 99 tetap ada, satu hilang. Ini 99 hilang, satu yang tertinggal kalau sudah urusan duit. Nah saudara, kalau saya setuju dengan apa yang William Ellison katakan. Begitu urusan warisan, urusan sesuatu yang sangat besar, apalagi ya kalau warisannya kecil-kecil mungkin tidak terlalu gubris, tapi begitu urusan warisan sangat besar, maka tidak peduli saudara sendiri, makan lindas, habisin, tidak tahu tidak gimana, menjadi serigala. Bahkan kalau dia orang Kristen, bisa menjadi serigala. Sebetulnya orang Kristen tidak peduli urusan warisan atau bukan warisan. Tidak boleh menginginkan uang yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Pada waktu menginginkan, itu sudah melanggar hukum yang ke-10. Tapi saudara, kalau menginginkan dilanjutkan dengan mendapatkan, tidak peduli caranya bagaimana, betul-betul saudara jadi serigala. Saudara, saya termasuk yang 99% atau termasuk yang 1%? Kalau mau jujur saudara, orangnya masuk 1% ini luar biasa jarang. Mungkin sebetulnya bukan 1%, 1/1000 barangkali, atau bahkan kurang dari itu. Kebanyakan memang masuk dalam kelompok yang ini yang menjadi serigala. Begitu ada warisan, begitu ada urusan uang besar dan sebagainya, maka tidak karu-karuan sembarang macam. Kalau saudara kita melihat sikap atau jawaban dari Yesus di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 21, dan ini cuma kita bahas sebagian saja. Pertama, poin A, ayat yang ke-14 kita baca sekali lagi. Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudara, pertama ada kata saudara.
Ini sebetulnya terjemahan yang salah ya. Dalam NIV dan ESV itu diberikan terjemahan yang hurufiah, diterjemahkan man. Mungkin kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bung gitu ya. Lah, itu sebutan yang tidak terlalu enak ya. Ada yang senang disebut bung, tidak akan senang disebut bung. Mau disebut pak, mau disebut saudara, masih tidak masalah. Sebut bung, ini sebutan yang tidak terlalu ramah dibandingkan dengan sebutan saudara atau anakku atau apapun yang sering dia gunakan. Jadi sebetulnya dari sebutan yang tidak ramah ini, boleh katakan kasar, sikap Yesus terhadap orang itu sudah terlihat. Ini dua penafsir menulis sebuah buku, Reiling dan Swellengrebel. Dia berkata, suatu bentuk penyebutan atau panggilan kasar yang secara implisit menunjukkan ketidaksetujuan atau pengecaman. Saudara, di sini ada sesuatu yang bagus dalam diri Yesus, dalam sikap dia di sini ya. Kalau memang orang itu salah, tunjukkan ketidaksenangan. Berbeda dengan orang yang munafik. Orang itu lakukan yang salah, wah kita guyup-guyup ya, wah mantuk-mantuk, pokoknya manggut-manggut. Munafik itu menjengkelkan, memuakkan. Kalau saudara mau nahan diri, setidaknya diam saja. Tapi saya kira pada waktu apa yang dilakukan orang itu sudah kebablasan. Seperti di sini bukan cuma cinta uang, tapi dia menginterupsi ajaran Yesus dan sebagainya tanpa peduli Yesusnya maupun orang banyaknya. Maka suatu pernyataan atau penunjukan suatu sikap yang tidak menyenangkan itu harus diberikan supaya orang itu sadar kalau Yesusnya tidak senang akan hal itu. Saudara, apakah saudara orang yang munafik yang kalau melihat sesuatu tidak senang diam saja? Dan apakah kalau terhadap anak, terhadap siapapun ada sesuatu yang jelas-jelas salah, takut menyatakan ketidaksenangan, nanti dia ngamuk, nanti hubungan putus dan sebagainya. So, tugas kita salah satunya adalah membetulkan kesalahan orang. Memang kalau ini sampai diekstrimkan, ini jadi buruk juga ya. Orang salah sedikit ditegur, orang salah sedikit ditegur. Ini membuat hubungan tidak karu-karuan. Tapi kalau ini bukan kesalahan sedikit, ini kesalahan serius, dan harus dinyatakan hal yang ditunjukkan hal yang tidak menyenangkan terhadap kesalahan dia. Dan inilah yang Yesus lakukan. Jadi menggunakan sebutan yang kasar secara implisit menunjukkan ketidaksetujuan atau suatu pengecaman. Sekarang poin kedua, ayat 14 ini jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak mau menuruti permintaan orang itu. Saya bacakan sekali lagi ya. Ini kata-kata dia, saudara atau bung, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudara, kata-kata itu jelas menunjukkan dia tidak mau. Mengapa tidak mau? Pertama poin aja, mungkin karena Yesus tahu orang itu menggunakan dia hanya sebagai tambal butuh, hanya sebagai semacam ban serep saja. Ban serep itu sebetulnya termasuk barang yang paling mengenaskan ya. Tidak dipakai kecuali banyak gembos, tidak dipakai kecuali ada masalah. Tapi seringkali orang memperlakukan Allah atau Yesus sebagai ban serep ya. Kalau tidak ada masalah, tidak datang pada dia. Bahkan tidak kebaktian, tidak belajar firman, tidak berdoa dan sebagainya. Begitu ada masalah, Tuhan, dia jadi ban serep. Nah saudara, jangan pikir dia senang ya diperlakukan seperti itu. Dia mau kita itu butuh dia, atau sadar kalau butuh dia bukan hanya pada waktu ada masalah, tapi dalam setiap saat sebetulnya kita butuh dia. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan semua baik-baik, kita tetap butuh dia. Kita adalah ciptaannya. Kita tergantung sepenuhnya kepada dia, dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Dia tinggalkan kita sebentar saja, kita hancur berantakan. Kayak saudara, jangan perlakukan dia sebagai tambal butuh gitu ya, atau ban serep atau apapun.
Dan jangan hanya berdoa pada saat saudara membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara berdoa hanya pada waktu butuh sesuatu dari Tuhan, jangan terlalu berharap Tuhan mau mempedulikan doa saudara. Karena dia tahu, kamu memperlakukan aku kayak ban serep. Kamu pikir aku kayak ban serep, dan dia tidak mau diperlakukan jadi ban serep. Dia mau diperlakukan sebagai Tuhan. Dia mau diperlakukan sebagai orang yang betul-betul dicintai. Dan seharusnya setiap saat dalam keadaan sikon bagaimanapun kita dekat dengan dia, datang pada dia, berdoa pada dia, dan sebagainya. Tapi tidak dengan orang itu. Dan karena itu, ini alasan pertama dia menolak permintaan itu. Karena poin B, mungkin karena Yesus tidak mau orang banyak menganggap dia sebagai raja duniawi yang menangani persoalan-persoalan duniawi. Bagaimanapun sudah urusan warisan ini urusan dunia sebetulnya. Sama sekali bukan urusan agama atau kepercayaan atau apapun. Ini urusan dunia. Dan ingat ya, orang-orang Yahudi sudah, bahkan termasuk para murid, mempunyai pemikiran yang salah tentang Mesias atau Yesus, di mana mereka menganggap Mesias sebagai raja duniawi. Dan Yesus tidak mau memperparah pemikiran yang sudah terlanjur salah ini. Dia maunya justru membetulkan, bukan nambahi kesalahannya. Nah, kalau dia mau bereskan persoalan jasmani, urusan warisan, rebutan dan sebagainya, kayaknya dia menjadi seorang pemimpin yang sifatnya jasmani juga atau duniawi juga. Dan ini makin mendorong atau mengarahkan orang-orang untuk percaya bahwa dia adalah Mesias, dalam arti dia raja secara duniawi. Jadi saudara, semua tingkah laku kita, semua kata-kata kita, sebetulnya mestinya kita perhitungkan. Apakah itu menyebabkan orang-orang itu tetap salah, makin salah, atau membuat orang-orang itu menjadi makin benar? Setidaknya punya efek untuk membuat mereka mungkin lebih benar. Perkara kita sudah melakukan apa yang membuat orang lebih benar, tapi ternyata orang yang tetap mau lebih salah, itu urusannya dia. Tapi urusan kita memilih tindakan, memilih kata-kata, memilih keputusan yang membuat orang-orang itu memungkinkan untuk mengambil tindakan lebih benar, kepercayaan yang lebih benar, dan sebagainya. Dan ini yang Yesus lakukan. Dia perhatikan orang-orang. Kalau dia bersikap demikian, mereka tambah sesat. Dia bersikap demikian, memungkinkan mereka bersikap lebih benar. Bahwa mereka bersikap tetap salah, itu salahnya mereka sendiri. Sekarang poin C, mungkin karena Yesus tidak mau melangkai orang-orang yang berwenang menangani persoalan seperti itu. Saudara, jangan pikir karena dia Tuhan, karena dia Mesias, lalu dia punya wewenang di dalam hal yang lain. Ingat, dia raja memang, dia Tuhan memang, tapi semuanya di dalam persoalan rohani sebetulnya. Dan karena itu dalam urusan jasmani atau sekuler, ada orang-orang yang memang berwenang menangani persoalan jasmani atau sekuler model seperti ini. Ini persoalan warisan, yang menangani mestinya adalah hakim. Masukkan pengadilan, hakim yang memutuskan. Biarpun tadi dikatakan bahwa guru atau rabi sering dimintai pertolongan dalam hal seperti itu bukan hal yang benar. Mestinya dalam hal seperti itu, ya datang kepada pihak yang berwenang. Kepada, kalau ada polisi pada saat itu, kepada polisinya dulu. Tapi yang jelas masuk pengadilan, hakim yang memutuskan. Nah, kalau Yesus dimintai pertolongan dan dia mau selesaikan, dia boleh dikatakan melangkai orang-orang yang berwenang menangani persoalan seperti itu. Dan ini yang menyebabkan alasan ketiga, dia tidak mau menangani hal itu. Yang keempat, mungkin karena Yesus itu tahu dia punya tugas lain yang lebih penting, yaitu tugas rohani. Saudara, tugasnya Yesus tugas rohani. Tugas jasmani juga ada sebetulnya.
Pada waktu dia anak, dia membantu orang tuanya, mungkin Yusuf tukang kayu, bantu tukang kayu dan sebagainya. Tetapi dia datang sebetulnya untuk tugas rohani. Yang utama mati di atas kayu salib, tapi juga mencari, mentaati sebagai teladan dan sebagainya. Banyak tugas-tugas rohani yang memang menjadi tugasnya Yesus. Dan itu lebih penting daripada tugas secara sekuler. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, dia mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini jelas-jelas ada tugas secara rohani. Saudara, saya berikan beberapa penerapan, saudara ya. Pertama, Yesus itu hamba Tuhan. Dan dia tidak mau disibukkan ngurusi tugas-tugas sekuler, apalagi itu sebetulnya ada pemerintah atau hakim yang berwenang untuk menangani hal-hal itu. Dia lebih menekankan tugas-tugas rohani. Dan karena itu seorang hamba Tuhan juga tidak seharusnya disibukkan dengan tugas-tugas duniawi, bahkan tidak dengan tugas-tugas remeh di dalam gereja. Tugas rohani tapi remeh, bukan tugasnya hamba Tuhannya sebetulnya. Bisa ditangani oleh jemaatnya, maka mestinya jemaatnya yang menangani. Kalau bisa guru sekolah minggunya menangani. Kalau bisa majelisnya menangani. Kalau bisa jemaat awam menangani. Tapi jangan semua diberikan kepada pendetanya, membuat akhirnya tugas-tugas remeh ini dia lakukan sebanyak-banyaknya, dan tugas yang utama dalam belajar dan mengajar itu tidak bisa dia lakukan. Jadi saudara, jangan ngomong tugas sekuler. Tugas rohani dalam gereja pun, kalau itu remeh, sebetulnya itu tidak boleh dibebankan pada hamba Tuhannya. Dan hamba Tuhannya pada waktu dibebankan kepada dia harus menolak. Nah, ini repotnya orang timur. Bukan cuma orang timur, barangkali banyak hamba Tuhan yang takut sama jemaatnya, banyak hamba Tuhan yang takut sama majelisnya. Jadi sungkan plus takut ini akhirnya dikasih kerjaan apapun, apakah sekuler atau hal remeh-remeh yang gak perlu-perlu, dia kerja itu semua sampai tidak bisa menangani pekerjaan utama yang seharusnya memang merupakan tugasnya dia saja. Sebagai contoh saudara, mari kita lihat teks ini, Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ini ada kemungkinan sebetulnya dua-dua adalah orang-orang Yahudi ya. Cuma yang satu bisa baca bahasa Ibrani. Dan seringkali kalau dalam teks-teks seperti ini dikatakan Ibrani, itu maksudnya bahasa Arab ya. Tetapi ada sekelompok yang sudah tidak bisa lagi bahasa Arab. Mereka ada di bawah penjajahan Romawi, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani. Jadi ini cuma persoalan bahasa saja. Sebetulnya urusan bangsa mereka itu sama-sama Yahudi. Tetapi yang satu masih bisa bahasa Arab, yang satu sudah berbahasa Yunani. Saudara, itu bisa menimbulkan kayak satu dianak tirikan dan satu dianak emaskan. Hanya masalah urusan bahasa. Sebetulnya kenapa saudara? Bahasa Arab juga bukan bahasanya mereka yang asli kan? Sama-sama ini bahasa asing sebetulnya. Arab juga muncul karena sebagian dilempar ke Arab. Jadi saudara, sebetulnya dua-dua ini bahasa yang bukan aslinya. Tapi tetap tidak tahu Arab dianggap dekat dengan Ibrani atau gimana. Kalau Yunani memang jauh, Arab dengan Ibrani mirip memang. Tapi memang tidak bisa mengerti satu dengan yang lain, kecuali betul-betul mempelajari. Biarpun banyak kemiripan. Jadi di sini ada pembagian yang tidak seimbang, membuat ada sungut-sungut. Saya lanjutkan ya. Karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi yang janda dari orang-orang yang berbahasa Yunani diabaikan. Nah, lalu terjadi sungut-sungut, ngomel dan sebagainya. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara,
Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka diharapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi saudara, ada urusan soal pembagian makanan, katakanlah kasarnya urusan diakonia. Yang sebagian dianaktirikan, yang sebagian dianamaskan. Yang dianaktirikan ngomel, dan rasul-rasul dengar, mereka tidak mau turun tangan. Ini hal remeh yang bisa ditangani oleh orang lain dan tidak butuh rasul untuk tangani hal remeh seperti itu. Ini urusan gereja. Jadi sebenarnya ini urusan rohani, tapi tetap saudara, bukan urusannya mereka. Urusan mereka adalah melayani firman Allah, melayani meja. Mungkin meja itu maksudnya perjamuan, firman Allah seluruhnya ini maksudnya kebaktian. Jadi saudara, belajar firman, mengajar, pokoknya seluruh kebaktian. Dan kalau mereka nangani hal remeh-remeh ini, mereka tidak bisa melayani firman Allah, melayani meja, tidak bisa melayani kebaktian kacau. Kerugian secara rohani jauh lebih hebat. Dan karena saudara, mereka lalu mengusulkan 7 orang dari antara jemaat diangkat menjadi diaken untuk menangani tugas ini. Dan tujuannya apa? Perhatikan ayat 4-nya yang saya garis bawahi, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, jangan pikir gampang ya untuk memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Setan itu bukan makhluk yang bodoh. Dia tahu bahwa hamba Tuhan itu butuh konsentrasi, khususnya di dalam belajar firman, mengajarkan firman dan sebagainya. Juga dalam doa dan sebagainya butuh konsentrasi. Dan saudara, dia tidak kekurangan cara. Dia punya 1001 cara untuk bikin pikirannya berantakan, mikir ini, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir segala macam, tidak karu-karuan. Akhirnya tidak bisa mikir firman Tuhan, tidak bisa memusatkan pikiran, belajar tidak bisa, doa tidak bisa. Kata kalau saya sampai mengalami hal semacam demikian, saya juga tidak heran. Siapapun yang memang mengajar firman dengan baik, menginjil dan sebagainya, pasti mengalami serangan setan dalam hal ini, supaya pikirannya terpecah, mikir yang lain-lain, dan dengan demikian tidak bisa konsentrasi pada firman. Tapi bagusnya para rasul, dia tidak mau, mereka tidak mau dipecah-pecah pikirannya. Dah, yang urusan ini angkat orang, suruh urusi, supaya kami konsentrasi di tempat di mana memang kami punya kewajiban yang terutama. Tapi saudara, hamba Tuhan itu boleh membereskan sengketa di antara 2 orang Kristen. Jadi kalau 2 orang Kristen sengketa dalam gereja, ini sebetulnya bukan persoalan sekuler, saudara. Ini persoalan rohani. Jadi sebetulnya boleh membereskan. Bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Apakah ada seorang di antara kamu jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya?
Saudara, untuk memasukkan orang Kristen lain ke pengadilan, lalu urusan polisi pengadilan, itu dilarang dalam Alkitab. Tapi ingat ya, ini cuma kalau itu urusan perdata. Bedakan urusan perdata dan urusan pidana. Kalau urusan pidana, katakanlah orang itu bunuh orang, tidak bisa sudah dibereskan di dalam gereja. Boleh lapor ke polisi, ke pengadilan? Bukan boleh, harus. Kalau urusan pidana, tidak dilaporkan, tidak melaporkan, itu sudah melanggar firman Tuhan. Jadi kalau urusan perdata bisa dibereskan kekeluargaan di dalam gereja. Urusan sengketa, urusan duit, urusan omongan yang kasar, menyinggung orang atau apapun, pokoknya gegeran biasa-biasa antar jemaat, bukan urusan pelanggaran hukum dan sebagainya, maka itu mestinya orang dalam gereja yang membereskan. Bisa pendeta, bisa juga tidak, tapi pokoknya orang dalam gereja. Tapi kalau orang di luar gereja, sebetulnya tidak pada tempatnya. Ya saudara, saya tidak senang dengan orang yang lalu ajukan orang lain ke pengadilan di dalam urusan perdata. Itu jelas-jelas melanggar hukum ini di dalam firman Tuhan. Harusnya dibereskan di dalam gereja secara kekeluargaan. Hanya kalau pidana baru itu boleh diberikan kepada pengadilan. Saudara, Filipi 4 ayat 2. Ini Paulusnya, sekalipun dia rasul, dia turun tangan untuk menangani dua orang yang bertikai ya. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Di dalam suratnya dia menasihati dua perempuan ini yang sedang gegeran, supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi boleh saja hamba Tuhan menangani kalau itu gegeran di dalam jemaat. Tapi urusan luar dan sebagainya bukan urusannya pendeta tentunya. Karena poin yang kedua, jangan melakukan tugas duniawi sehingga melalaikan tugas rohani saudara. Semua kita punya tugas duniawi ya. Tapi kalau kita lakukan sampai melalaikan tugas rohani, itu salah. Kita punya tugas duniawi dalam belajar misalnya untuk yang masih sekolah ya. Kita punya tugas duniawi bekerja bagi orang yang dewasa. Dan kita punya tugas duniawi mengurusi rumah, mengurusi anak dan sebagainya. Lalu mungkin dalam urusan RT, RW dan sebagainya ada urusan pekerjaan, urusan kampung, arisan dan sebagainya, urusan negara dan sebagainya. Kita punya urusan-urusan itu. Tidak ada masalah kita melakukan urusan-urusan itu, selama itu tidak membuat kita melalaikan tugas rohani yang ada pada kita. Kalau itu sampai melalaikan urusan rohani, berarti urusan sekuler mengalahkan urusan rohani. Tidak peduli ini sekuler, urusan negara apapun, itu menjadi sesuatu yang salah. Rohani yang mesti diurus lebih dulu dan ditekankan dan dipentingkan, baru tugas-tugas duniawi itu diurus. Tetap mesti diurus, tetapi tetap ini yang dipentingkan. Saudara, sekarang poin B besar. Tadi ayat 14 kita bahas, sekarang kita bahas ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, potongan pertama, waspadalah terhadap segala ketamakan. Poin A, saudara. Kata Yunani yang diterjemahkan ketamakan adalah pleonexias, yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu pleion, artinya more atau lebih, ditambah kata yang satu lagi echein, to have, mempunyai. Jadi kata itu menunjuk pada keinginan untuk mempunyai lebih banyak. Selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih. Itu yang lalu diterjemahkan tamak di dalam bahasa kita. Kalau saudara adalah orang yang selalu ingin lebih banyak di dalam hal materi, maka saudara adalah orang yang tamak. Tapi coba pikir saudara,
Berapa orang yang tidak tamak? Ada berapa orang yang tidak tamak? Saudara puas kalau punya uang 1 juta? Kalau sekarang nggak punya uang, apalagi punyanya utang. Wah, punya uang 1 juta banyak ya. Tapi kalau saudara sudah punya uang 1 juta, tuh 1 juta, 1 juta tuh sekarang kerja belanja 2 hari entah saudara bisa. Aku maunya 10 juta. Kalau saudara diberi 10 juta, puas? Enggak, nanti kepingin 100 juta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak pernah puas, selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih. Maka itu adalah orang yang tamak. William Nixon berkata, kata Yunani untuk ketamakan sangat menggambarkan, sangat memberikan penggambaran beda dengan kalau kata kita cuma tamak, ya, sukar terlihat ya. Tapi dalam Yunani itu menggambarkan sesuatu secara lebih jelas gitu ya. Secara hurufiah itu berarti kehausan untuk mempunyai lebih banyak, selalu mempunyai lebih banyak dan lebih banyak dan tetap lebih banyak lagi. Itu adalah seperti seorang yang untuk memuaskan kehausannya meminum air asin yang kebetulan merupakan satu-satunya air yang tersedia. Ini membuat ia makin haus lagi. Maka ia minum lagi dan lagi sampai kehausannya membunuhnya. Saya pernah lihat film tentang orang yang terombang-ambing di perahu darurat itu, kapalnya tenggelam, dan dia di tengah laut, tak tahu masih berbuat apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang payah ini adalah tidak ada minuman, saudara ya. Kalau tidak ada makanan itu masih bisa ditahan beberapa hari, itu tidak ada masalah. Sampai seminggu pun kalau orang normal-normal dia masih bisa hidup. Tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman, ini tidak akan tahan lebih dari 3 hari. Dan saudara, aneh rasanya ya, suatu yang kelihatannya kayak apa ini, kontradiksi atau apa rasanya. Di laut air banyak-banyaknya, tapi tidak bisa diminum. Nah akhirnya waktu dalam film yang saya tonton tuh orangnya sudah kuat nahan kehausannya begitu hebat, dia tidak peduli dia minum itu air laut. Dan orang yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam cerita itu mengatakan, kalau sampai mengalami seperti itu jangan sampai minum air laut. Pertama, itu tidak akan membuang kehausannya, bahkan memang seperti yang dikatakan di sini, makin haus. Kedua, saya lupa, itu merusak livernya atau merusak ginjalnya, salah satu pokoknya. Jadi pada waktu kita kehausan luar biasa lalu minum air asin, itu merusak atau ginjalnya atau livernya, sehingga kalau di sini dikatakan sampai kehausannya membunuhnya. Dalam arti hurufiah, dia bisa mati jauh lebih cepat kalau dia tetap langgar dan tabrak saja minum air asin itu. Tapi ini cuma suatu penggambaran saja untuk orang yang tamak, kepingin lebih, kepingin lebih, kepingin lebih. Akhirnya tidak peduli caranya bagaimana, pokoknya ambil saja, dapat duit, titik, habis perkara. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat buruk. Di TV ada satu serial namanya Lock Up Abroad, terserahkan di penjara di luar negeri gitu ya. Nah hampir selalu kasusnya adalah kasus narkoba. Orang kekurangan duit, tidak tahu karena apa, pokoknya butuh duit. Nah lalu ini yang jual-jual narkoba dekati dia. Mau enggak kamu pergi negeri itu, hanya bawa barang ini. Oh gampang, kecil, disembunyikan di sini kamu bakal bebas. Dan kami punya orang di pabean itulah, itu yang pokoknya yang bertugas dan sebagainya itu. Kamu enggak akan dapat kesukaran. Nah saudara, ada yang dengan cara aneh-aneh bahkan ditelan segala macam, wah aneh-aneh. Dan ya dia mau berhasil, wah dapat duit, dan duitnya gede saudara. Mau lakukan itu duit gede,
Mau suge ya lakukan itu. Tapi kalau terpenjara di luar negeri atau dalam negeri ya tanggungan dewek. Ya balik lagi, wah enak ya, gampang. Gimana mau lagi? Wah sih lebih banyak lagi. Dapat duit lebih gede lagi. Akhirnya jadi sesuatu yang rutin bolak-balik. Kali dua kali nggak ketangkep. Tapi nggak ketangkep terus ya nggak bisa. Akhirnya ketangkep. Dan hukumannya itu bisa seumur hidup, bisa berpuluh-puluh tahun, 40 tahun dan sebagainya. Terpenjara di luar negeri sampai berpuluh-puluh tahun. Saudara, ini gara-gara uang laki-laki. Mau dapat uang dengan cara yang tidak halal, bahkan kirimkan narkoba dan sebagainya. Dan orang yang cinta uang tidak peduli, pokok dapat duit, pokok problemku selesai dan sebagainya, sehingga mau lakukan hal apapun yang melanggar hukum dan sebagainya. Saudara, selalu pikirkan ya, kalau kepingin lebih, kepingin lebih, kepingin lebih, tidak salah sebetulnya kepingin lebih, hanya kepingin lebih. Kalau orang semua serba pasrah, punyanya 10 juta ya banolah 10 juta lah, tidak punya ambisi sama sekali, padahal memungkinkan, ini tidak terlalu bagus juga ya. Kalau kita bisa bekerja secara benar, secara tidak melanggar firman, sehingga mendapatkan lebih banyak, kenapa enggak? Tidak apa-apa. Tapi yang saya persoalkan adalah kepingin lebih dan tidak peduli dapat lebih dengan cara yang bagaimana. Nah ini jadi masalah, saudara. Ya, kalau kepingin lebihnya itu tetap dalam jalur firman, mengejar lebih banyak, tidak ada yang jadi masalah dengan hal itu. Tetapi cari jalur yang bertentangan firman, cari jalur yang membahayakan dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Saya pikir saya sudah cerita di Atlas Fitness Center itu ada satu orang yang dia bergaya jadi orang kaya ya, pendek, sampai sama pendek gemuk ya, sampai sama anak-anak yang lain dipanggil kentang. Modelnya kayak kentang soalnya, kentang lah, pendek gemuk gitu ya. Nggak pernah manggil sama dia, tapi kalau ngomong sendirian sama orang sini kentang pokoknya ya. Lah, kentang ini ikut panggil kentang. Kentang ini wah, taruh di HP-nya. Dia punya uang 960 berapa miliar. Jadi mendekati 1 T, saudara ya. Dan dia bilang dia punya 2. Berarti dia punya 2 T. 2 T bisa cash di tabungan, itu gak masuk akal betulnya ya. Sebetulnya orang yang waras selalu langsung bisa lihat 2T kok seandainya kan masuk no deposito, kayak masuk no tabungan, itu agak masuk akal betulnya. Dan lebih tidak masuk akal lagi, dia punya 2T, dia ngajak orang untuk kerjasama suatu proyek dikerjakan, pinjam uangnya sana dengan janji keuntungan 20%. Nah, salah satu teman saya kaya memang, naik Mercy dia, padahal masih muda, dipinjami sama dia, dia pinjam, ya si kenal pinjam ya, dia minta pinjaman 10 miliar. Nah, orang ini membayangkan 20% dari 10 miliar. 20% itu sebulan loh saudara, bukan setahun. Kayak bunga bank itu 7% setahun. 20% sebulan. 10 miliar, 20% itu 2 miliar. Kerja apa sudah dapat 2 miliar? Lah, kalau dia punya duit cuma 4 miliar. 4 miliar dikasihkan sudah. Dia masih punya pabrik. Mau digadekno bank untuk mendapatkan 6 miliar tambahan. Untungnya dalam perjalanan dia pergi dengan seorang teman lain dari Atlas. Dan setelah teman itu tanya, kamu kerja sama siapa? Orang itu kentang. Lalu telepon teman satu yang tahu lebih bagus lah, aku tahu
teman sedang di Singapura, peduli telepon. Kentang nih gimana? Bahaya orang, jangan. Akhirnya dibatalkan. Dan saudara setengah mati sudah ya. Akhirnya diurus. Datangi rumahnya di daerah Kenjeran segitu, cuma sekitar 9 kali 15, jelas bukan orang kaya yang punya 2T. Nah, punya 2T, rumah dia mungkin 1 hektar dan tingkat 8 begitu ya. Tapi mobilnya saudara, anaknya pakai mobil yang bukanya pakai atas pintunya itu. Saudara tahu itu mobilnya semua mobil mewah, istrinya perhiasannya kan, pokoknya wasyo mewahnya luar biasa. Rumahnya 9 kali 15. Dan ditanya ke RT, waduh sudah banyak orang yang mengeluhkan dia. Nah sekarang saudara akhirnya pertama suka, saudara, orang ini punya backing ya, suka, tapi akhirnya kumpulkan orang-orang yang diutang tidak bayar semua ini, total 60 miliar. Jadi dia dengan gampang punya duit 60 miliar, nyokoi polisi, nyokoi apa, sehingga wah bebas terus. Tapi ternyata salah satu orang yang diutang sama dia dekat dengan Kapolda. Jadi ini backingnya dia kalah gede. Akhirnya sekarang dia masuk urusan kejaksaan, anaknya juga ditahan semua. Sekarang dia dengan alasan tahanan luar, dengan alasan sakit dia tahanan luar, tapi pokoknya berkasnya masuk ke pengadilan. Nah saudara, dalam kasus seperti ini yang salah yang mana? Kentangnya tidak usah diomong, jelas salah. Anaknya yang salah jelas bujui orang kok, minjem. Jangankan keuntungan 20%, boleh tidak dibayar kok. Tapi orang yang dikasih iming-iming 20% ini tamak apa tidak? Kalau dia tidak tamak, dia mikir sebetulnya saudara. Tidak ada bisnis apapun bisa untung 20% setiap bulan saudara. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal sama sekali. Dan dia punya uang 2T, minjam 10M. Loh apa gunanya 2T minjam 10M itu udah masuk akal saudara. Tetapi saudara, karena sudah kadung tamak dan matanya hijau, lihat 2 miliar sebulan, maka akhirnya dia kena makan. Hati-hati dengan ketamakan, kepingin lebih, dan dengan sebagainya, hal seperti itu. Dapat lebih dengan cara cepat, pada umumnya tidak aman. Jadi seperti tempohari, Isra dan sebagainya. Waktu saya ketemu, Isra bilang masuk akal, gini, saya dapat sekian. Saya mikir gak masuk akal, ngomong kosong lah. Kamu bilang masuk akal dari mana? Sini adikku yang jelas dong apa bagi kamu. Adiknya dia ranking bulog itu ranking 3 atau apa itu. Adiknya jelaskan ke saya juga bilang tidak masuk akal. Masuk akal ini ngomong kosong. Saya bukan orang goblok, saya bisa pikirkan itu tidak masuk akal. Saya cuma mikir bahwa cara waktu itu bisa jalan, hanya pada permulaan. Tapi itu harus nambah terus. Selama nambah orang, jalan. Tapi begitu namanya berhenti, pasti habis. Tidak mungkin tidak. Dan memang habis. Ya. Kasih untung uang saya balik waktu itu. Tidak pakai keuntungan apapun. Tapi jemaat Isra yang satu saudara, belum pernah ikut sekali 50 juta. Orang miskin lakinya, punyanya 25 juta, tidak tahu yang 25 juta minjem siapa, 50 juta masukkan, nggak pernah narik, 50 jutanya habis. Saudara, hati-hati dengan ingin lebih. Apakah caranya salah atau caranya terlalu mudah? Cara terlalu mudah ini membahayakan. Tidak ada cara mudah dapat terlalu setinggi, itu tidak ada kemungkinan. Kecuali kalau orangnya mau melakukan penipuan. Dan ini membahayakan. Bill Manson sudah mengatakan hal semacam demikian ya. Sekarang kita masuk dalam poin B ya. Segala ketamakan. Sekarang saya tekankan kata segala. Segala ketamakan.
Dalam NASB, setiap bentuk ketamakan. Di dalam NIV, semua jenis ketamakan. Memang ada bermacam-macam ketamakan ya, bukan selalu ketamakan terhadap uang. Bisa ketamakan terhadap pakaian, sepatu, tas, perhiasan. Ini perempuan biasanya ya. Lady Di itu, wah, saya kira tidak usah saya omong ya. Pakaiannya, sepatunya butuh kamar tersendiri untuk naruh semua. Dan kalau saya heran ya, orang punya hem lebih dari 10 gitu saja, buat apa sih? Nah, saya punya hem 10, saya tidak akan beli lagi. Saya punya celana 2, saya tidak akan beli lagi. Paling banter 3. Beli lagi buat apa sih? Satu sobek beli lagi saya. Tapi orang bisa punya, oh celananya warnanya ini, celananya warna ini, hemnya warna ini, nanti sepatunya warna ini, kaos kakinya warna ini, warna itu. Wah, kabeh tasnya dicocok warna ini, biasanya perempuan lagi. Akhirnya punya tas sak gudang, punya sepatu sak gudang, punya rok sak gudang, dan sebagainya, semua serba sak gudang. Saudara, ini ketamakan terhadap jenis yang berbeda. Pikirin tambah ayu tambah bawa tas yang harganya 2 miliar. Pikir tambah disenangi orang. Nah, kalau bawa tas yang harga 2 miliar, disenangi ya sama orang yang mau punya maksud terhadap duit saudara. Oh, ini cewek sugih tas itu 2 miliar. Nah, dia senang. Tapi hanya untuk gaya duit saudara. Tapi untuk mendapatkan orang yang betul-betul mencintai saudara, nggak butuh tas 2 miliar, itu malah menghalangi. Saya dulu senang dengan siapa bintang film yang pendek yang dulu senang saya sama dia. Tapi tambah lama kok tambah belendek saya. Makin mendengar ceritanya, pakaiannya dan dandanannya dan sebagainya, tambah senang, tambah senang, tambah senang, tambah belendek. Ini perempuan, waduh, berapa yang dia keluarkan untuk tas, rok, sepatu dan sebagainya, berapa itu bisa M-an, betul-betul luar biasa. Jadi saudara, ketamakan bukan harus uang ya, tapi pakai uang. Tapi yang dia inginkan pakaian, sepatu, tas, perhiasan, cincinnya banyak-banyaknya. Lagi lain, mobil bisa. Saya lagi-lagi mobil tuh pokoknya AC-nya adem, mobilnya ojo rewel. Saya gitu ada, nek mogokan tak ganti saya. Karena saya pelayanan yang mogok setengah mati dan saya gak ngerti motor. Rudi mogok gak masalah. Nek saya mogok tak geledak, nonton tak tendang bisa jalan lagi gitu ya. Tapi saya gak tahu mesti diapa dong gitu ya. Wah, dulu pernah pergi sama Pak Kojo sama istrinya. Tahu-tahu di jalan mogok. Mobil dia kayak jeep itu ya, mogok. Wah, aku sudah pusing karena saya bayangkan saya gak ngerti apa mogok tak tendang itu aja. Gak ngerti dia apa namanya mogok itu. Nah, Kojonya turun buka. Bu Koco ngomong sama saya, Bu khawatir itu MacGyver katanya. Ternyata dia tuh hebat nih, sekali dalam usaha mobil. Dan bener saja, udah sebentar jalan. Woi, hebat nih. Saya gak ngerti, gak ngurus. Pokoknya saya, mobil jangan rewel, jangan mogokan, AC-nya adem, wes titik. Lebih dari itu saya gak ngurus. Bodi penyok kabeh. Lebih bagus orang lebih nabrak saya. Kemarin orang gendeng. Saya biasanya kalau dari Atlas Fitness Center ya, mau pergi ke Galaxy Mall, saya masuk di jalan tembus-tembus itu
lebih cepat, tidak macet. Tapi kemarin saya pikir sudah jalan sudah mulai sepi kan, orang mudik semua. Saya lewat jalan raya yang besar. Itu apa? Kertajaya atau apa itu namanya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya lewat jalan situ. Stopan sudah dekat. Barisan yang di saya itu lebih pendek, barisan yang di sini lebih panjang. Di sebelah belakang saya ini BMW. Mepet. Kalau nggak tubruk, nggak semua, saya paling benci, gak ada alasan mepet-mepet terus, diem terus. Saya nggak mau minggir babak, pokoknya saya di jalur saya nyerempet saja, tabrak motor. Dia nggak berani apa-apa, akhirnya nggak nabrak. Begitu mandek, dia mandekkan belakang, nggak lihat dari kaca spion. Nggak tahu dia kelihatan saya lihat dia apa enggak, saya nggak tahu. Saya kok nggak lihat di atas spion. Jalan lagi, cobaan bebetan aku lagi. Jalan lagi, lampu hijau. Dekati aja nggak berani saja tuh. Tak karep muis. Ya. Jadi saudara, mobil bagi saya, mobil penyok itu lebih bagus saudara. Karena orang redok mikir, lihat bumper belakang saya sudah penyok. Ini orang pasti wis nobel sakar PD, bisa ada ngurus montor penyok. Jadi lebih bagus Kak. Tapi seandainya punya saya mobil mewah, waduh, dipepet-pepet gitulah ya, saya wadilah tambah setengah mati. Jadi bagi saya penting bodinya jelek saja gak ada masalah. Pokoknya mesinnya bagus, AC-nya bagus, sudah cukup. Mobil Panther bagi saya sudah lebih dari cukup. Tapi saudara, banyak orang hobi mobil itu loh, opo-opoan sih maunya. Ada yang hobi sepeda motor lebih gendeng lagi bagi saya. Karena sepeda motor model kayak Harley Davidson itu, waduh, harganya berapa tuh? Bisa lebih larang dari mobil, ya. Tapi mobil punya satu, pengen dua, pengen tiga, dan mobil mewah punya banyak. Mau jadi apa? Barang-barang mewah termasuk barang seni. Saya tidak bisa terima orang yang tidak peduli dia senang seni, lalu memberi barang seni, lukisan, patung, ukiran apa saja yang harganya murah, kalau saya suka lah. Tapi harganya tidak karu-karuan sampai miliaran dan sebagainya. Untuk semua kesenangan yang lain, tetap masing-masing punya ketamakan sendiri. Dan saudara, hati-hati, bukan hanya ketamakan terhadap uang, tapi juga terhadap hal-hal yang lain itu. Ketamakan yang mana? Yang ada tadi saudara. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua dan poin yang terakhir, karena ini saya putus di sini Bapak ya. Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Saudara, ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang itu kaya, tetapi pertama poin A, dia tetap harus mati. Bahkan mungkin saja umurnya pendek. Bisa saudara, orang kaya lalu karena sakit bisa diobati luar negeri gitu, akhirnya umurnya lebih panjang, bisa. Tapi saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan umurnya pendek, tidak peduli uangnya berapa ratus T, waktunya mati ya mati, titik. Uangnya tidak bisa nolong dia menggeser waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dia mati. Kedua saudara, poin B, dia tidak mesti mempunyai real life, kehidupan yang sejati atau kehidupan yang sesungguhnya. Kelihatannya kalau orang itu kaya, dia punya kehidupan yang sesungguhnya ya. Teman-teman saya yang di Atlas itu saya sudah bolak-balik ngomong ya, kalau tidak yang ini pergi luar negeri, yang ini pergi luar negeri. Kalau tidak ini pergi luar negeri, ini pergi luar negeri. Ada berapa teman yang gonta-ganti pergi luar negeri, sak keluarga, pergi sini, pergi mana. Pikir penghasilan ini piro sekali pergi itu ratusan juta. Berapa penghasilannya? Tapi saudara, apakah pergi ke luar negeri dan sebagainya itu membuat Anda damai? Senang nih ya, mungkin senang lahiriah di luar saja dan semu. Tapi saudara, sukacita dan damai yang sejati sama sekali tidak terletak pada pergi-pergi, makan enak di luar, atau melihat pemandangan yang indah di luar, atau apapun yang lain.
itu hanya tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi punya keuangan berapa banyak pun bisa sama sekali tidak punya real life. Jadi saudara, kalau saudara tamat, bertobatlah. Daripada mengejar uang, kejarlah Tuhannya. Berusaha makin dekat dengan Dia, makin dekat dengan Dia. Maka saudara makin, kalau memang berhasil makin dekat dengan Tuhan, makin akan merasa bahwa uang itu tidak terlalu berarti. Makin dekat, makin indah ada artinya. Makin dekat, makin ada artinya. Kalau ini begitu penting bagi saudara, saya kira itu satu jaminan bahwa saudara tidak dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, maukah lebih dekat pada Tuhan, atau tetap ikuti saja daya tarik dari kepanakan saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Kami sadar bahwa pelajaran hari ini tidak pernah bisa terlalu sering untuk diberitakan bagi semua kami. Sedikit atau banyak, bisa dipastikan semua orang punya ketamakan. Sangat jarang orang yang tidak punya ketamakan sama sekali. Bahkan di antara orang-orang Kristen. Untuk kami yang tamak, apakah parah atau kurang parah? Tolong kami lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengutamakan kerohanian. Dan pada waktu kami lebih dekat dengan Tuhan, biarlah mata kami bisa melihat bahwa uang dan hal-hal materi yang lain apapun hanya bisa memberikan kesenangan lahiriah yang bersifat semu dan sementara. Sementara kedekatan dengan Tuhan dan kerohanian punya nilai yang menetap dan betul-betul di dalam, merupakan suatu sukacita dan damai dan kehidupan yang sejati. Tolong Tuhan supaya kami bisa mendekat dengan banyak belajar firman, banyak berdoa, makin mentaati Engkau. Jangan sampai kami dibujuk oleh setan dengan cinta uang yang menjatuhkan kami dalam berbagai macam dosa, bahkan akhirnya membinasakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.